8 Desember dalam 3. Saudara-saudara terkasih, hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Injil yang dibacakan berkisah mengenai kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang dibunuh berdasarkan perintah Raja Herodes. Perintah itu dikeluarkan oleh Raja Herodes karena ia mendapat informasi dari 3 orang Majus yang mencari seorang bayi yang baru lahir yang kelak akan menjadi raja. Karena 3 orang Majus setelah berjumpa dengan kanak-kanak Yesus tidak kembali kepada Herodes untuk memberitahukan tempat di mana anak calon raja dilahirkan, dan Herodes tidak bisa memastikan bayi mana yang akan menjadi raja, maka Herodes membuat perintah untuk membunuh seluruh bayi yang ada yang usianya di bawah 2 tahun. Bayi-bayi itu mati akibat kemarahan Herodes. Jika bayi-bayi atau kanak-kanak itu mati karena kemarahan Herodes yang merasa diperdaya oleh orang Majus, dan oleh karena kekhawatirannya bahwa kelak ada bayi yang akan menggantikan posisinya, muncul pertanyaan, mengapa kanak-kanak itu disebut martir? Bukankah gereja mengatakan bahwa martir itu berdasarkan dari bahasa Yunani, artinya memberi kesaksian, yakni kesaksian mempertahankan iman akan Kristus. Jika demikian, apakah kanak-kanak ini sudah beriman kepada Kristus? Bukankah kanak-kanak itu belum mengenali Kristus yang pada saat itu juga masih kanak-kanak seperti kanak-kanak lain yang terbunuh? Saudara-saudara, kisah pembunuhan kanak-kanak yang ditulis oleh Injil Matius sebenarnya juga dicatat dalam catatan sejarah. Jumlahnya tidak begitu besar, tetapi dalam kisah-kisah yang dikisahkan dalam buku-buku liturgi, jumlah kanak-kanak yang meninggal begitu banyak, yaitu puluhan bahkan ratusan ribu. Dengan demikian, kisah ini sebenarnya mau menyadarkan kepada pembaca bahwa kedatangan Kristus sebagai terang tidak selamanya diterima. Kegelapan akan berusaha untuk menghilangkan terang, seperti yang ditunjukkan oleh Herodes. Kematian kanak-kanak akibat tindakan Herodes yang membenci Yesus memberi pengertian bahwa kematian adalah suatu konsekuensi beriman kepada Kristus. Inilah prinsip kekristenan yang bisa dikatakan harus dimengerti dan diterima dengan baik oleh siapa saja, seperti kanak-kanak yang tanpa pandang bulu, tidak bernama, dan tidak punya pilihan atau tidak bisa menolak mengalami kematian. Sadarkah kita akan prinsip dasar ini dan berani menerimanya? Kanak-kanak mencerminkan juga sikap kita sebagai orang Kristiani yang siap mati demi Kristus. Tuhan memberkati.